Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfia Sulistianingrum dengan IPM A1A0200005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, persamaan ajaran Islam dengan agama lainnya, serta juga perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Yang pertama, karakteristik dalam ajaran Islam. Apa itu karakteristik? Karakteristik seperti yang sudah kita kenal, karakteristik berarti karakter, sifat, atau watak. Nah, kalau karakteristik dalam ajaran Islam berarti itu karakter, sifat yang melekat pada agama Islam, ajaran Islam itu. Dan karakteristik dalam Islam ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Lalu, apa saja karakteristik dalam agama Islam ini? Karakteristik dalam agama Islam ini dibedakan menjadi dua. Pertama, berdasarkan menggunakan pendekatan secara fisiologis, historis, normatif, dan sejenisnya itu. Dan yang kedua, berdasarkan konsepsinya dalam berbagai bidang. Kita bahas yang karakteristik dengan menggunakan pendekatan secara historis, fisiologis, normatif, psikologis, dan sejenisnya itu. Itu dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama, karakteristik secara komprehensif, yang artinya luas dan menyeluruh. Nah, Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pelengkap agama samawi sebelumnya. Yang kedua, kritis. Agama Islam menilai penyimpangan, kesalahan orang-orang terdahulu secara kritis. Yang ketiga, humanis. Agama Islam itu tidak hanya mementingkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, tapi juga mementingkan kesejahteraan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Yang keempat, karakteristik militansi moderat. Islam ini tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga amri, fakta sejarah, dan lain sebagainya. Yang kelima, karakteristik dinamis. Agama Islam ini memiliki karakter kompetensi tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang keenam, toleran. Agama Islam bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya. Yang ketujuh, ini ada kosmopolit. Agama Islam itu tidak memandang perbedaan suku, agama, bahasa, tetapi mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Yang kedelapan, ada progresif dan inovatif. Islam ini memiliki program yang inovatif dari zaman ke zaman, dari yang klasik hingga modern saat ini. Yang kesembilan, responsif. Islam memiliki respon yang cepat, responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Yang ke-10, karakteristik rasional. Nah, Islam ini berpangkal pada akal pikiran terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, berdasarkan konsepsinya dalam berbagai bidang. Ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang agama. Dalam bidang agama ini, Islam mengakui adanya pluralisme atau aturan Tuhan tidak akan berubah. Terus mengakui adanya hak-hak agama lain dan tentunya mengajak kepada kebenaran. Yang kedua dalam bidang ibadah. Ini Islam memandang semua segi kehidupan ini dianggap sebagai ibadah. Terus ada karakteristik dalam bidang akidah. Ini tidak hanya cukup meyakini, mengimani dalam hati, tetapi juga mewujudkannya dalam perbuatan. Nah, selanjutnya yang keempat, dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Islam ini menerima pengaruh dari luar, tapi juga menyeleksinya. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Islam ini mengakui adanya hak pendidikan baik pria maupun wanita, itu pun sepanjang hayat.
Yang keenam, dalam bidang sosial. Islam tentu menjunjung tinggi tenggang rasa, toleransi, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Hanya dalam bidang ekonomi, Islam ini menekankan untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kehidupan dunia untuk mengejar akhirat, dan hari akhir juga diperoleh dari kehidupan dunia. Selanjutnya, dalam bidang pekerjaan. Nah, Islam ini menganggap bekerja sebagai ibadah selagi pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan sesuai dengan jalan Allah. Selanjutnya, dalam bidang politik, Islam menekankan untuk mengikuti taat kepada penguasa atau ulil amri selagi ulil amri atau penguasa tersebut sesuai dengan jalan Allah. Yang selanjutnya, Islam sebagai disiplin ilmu. Islam tampil sebagai disiplin ilmu melalui berupa Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Soalnya dalam bidang kesehatan, Islam lebih memandang bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, prinsip-prinsip ajaran Islam. Apa itu prinsip? Prinsip bisa disebut juga dengan asas atau landasan. Nah, prinsip Islam ini berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fakta sejarah. Lalu apa saja prinsip dalam Islam? Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, berbasis pada penelitian. Yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. Yang kesembilan, keterbukaan. 10, kesederajatan. 11, musyawarah. Yang ke-12, persaudaraan. Nah, yang selanjutnya kita bahas persamaan ajaran Islam dengan ajaran agama lainnya. Tentu ada perbedaan dan juga tentu ada persamaan. Lalu apa saja persamaannya? Ini ada kesamaan dalam substansi atau isi. Ini bahwa setiap agama memiliki isi atau ajaran, bukan tentang ajaran agama mana yang paling benar, tetapi setiap agama itu memiliki isi atau ajaran. Yang kedua, kesamaan dalam definisi. Nah, agama ini tampil sebagai definisi iman yang mengajak pada kebenaran dan mengajak pada keimanan. Yang ketiga, kesamaan dalam prinsip asal. Nah, setiap umat beragama, agama apapun itu, pasti meyakini, percaya bahwa agamanya itu berasal dari Yang Maha Suci, Tuhan ataupun Allah, yang dianggapnya sebagai zat yang paling sempurna, yang paling suci. Selanjutnya, kesamaan dalam tujuan. Setiap agama apapun itu pasti memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam agamanya. Nah, selanjutnya kita bahas perbedaan ajaran agama Islam dengan agama-agama lainnya. Itu ada perbedaannya. Nah, Islam ini memiliki kitab yang unik, yang beda dari agama lainnya yang dianggap sebagai kitab yang paling lengkap, yang melengkapi kitab agama-agama sebelumnya. Terus Islam memiliki nabi yang melampaui pengalaman hidup. Ini maksudnya
mulai dari ia kecil, yatim piatu, belum menjadi seorang siapa-siapa, sampai ia menjadi seorang nabi dan penguasa bagi umatnya. Islam juga mendefinisikan perbuatan baik dan jahat yang membedakannya dari agama-agama lainnya. Selanjutnya, perbedaannya, Islam itu tidak hanya menceritakan, meramalkan kehidupan di akhirat, tetapi juga meramalkan kehidupan-kehidupan yang ada di dunia. Perbedaan selanjutnya, Islam itu tidak hanya memuat wanita sebagai ahli waris, tetapi juga memuat wanita yang memiliki hak sama dengan laki-laki. Dalam ajarannya untuk melakukan ibadah itu tentu saja sudah berbeda dari agama lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.